Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas contoh soal dari 3.3.5 pada mata kuliah analisis 1. Bunyi soalnya yaitu, misalkan A lebih besar 0, kita akan menginstruksikan suatu barisan Sn pada bilangan real yang konvergen ke akar A. Baik, dari soal ini tujuannya kita itu untuk membuktikan bahwa barisan Sn pada bilangan real itu konvergen ke akar A menggunakan teorema 3.2.3. Nah, jadi misalkan S1 lebih besar 0 karena A lebih besar 0 dan didefinisikan Sn tambah 1 sama dengan 1/2 dikali Sn tambah A per Sn untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, ini kita gunakan untuk tunjukkan bahwa Sn itu konvergen ke akar A. Nah, jadi yang pertama dari definisi di atas kita bisa tunjukkan bahwa Sn kuadrat lebih besar sama dengan A untuk n lebih besar sama dengan 2. Perhatikan Sn tambah 1 sama dengan 1/2 dikali Sn tambah A per Sn. Kemudian kita kalikan 2 di kedua ruas, kita dapatkan 2 Sn tambah 1 sama dengan Sn tambah A per Sn. Nah, kita kan mengubah definisi ke persamaan kuadrat kan. Jadi karena di sini masih ada A per Sn, kita kalikan lagi Sn di kedua ruas sehingga kita dapatkan 2 Sn tambah 1 dikali Sn sama dengan Sn kuadrat tambah A. Sehingga persamaan kuadratnya itu adalah Sn kuadrat kurang 2 Sn tambah 1 dikali Sn tambah A sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah persamaan kuadrat dengan akar real, sehingga kita bisa tahu bahwa nilai diskriminannya itu non negatif atau tidak negatif. Baik, jadi berdasarkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di sini kita telah memperoleh suatu persamaan kuadrat dalam Sn, yaitu Sn kuadrat kurang 2 Sn tambah 1 tambah A sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini pasti memiliki akar real, sehingga diskriminannya adalah non-negatif. Kita tahu bahwa ketika kita mempunyai suatu persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, kita bisa mencari diskriminannya dengan menggunakan rumus diskriminan atau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita gunakan rumus tersebut untuk mencari diskriminan dari persamaan kuadrat yang kita punya di sini. Sehingga diskriminan sama dengan 2Sn tambah 1 dikuadratkan kurang 4 dikali 1 dikali A. Sehingga kita peroleh diskriminannya adalah 4Sn tambah 1 kuadrat kurang 4A. Lalu karena tadi saya sampaikan bahwa diskriminannya ini pasti non-negatif atau lebih dari sama dengan 0, maka 4Sn tambah 1 kuadrat kurang 4A lebih dari sama dengan 0. Kita jumlahkan kedua ruas tersebut dengan 4A, kita peroleh 4Sn tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 4A. Lalu kita kalikan kedua ruas tersebut dengan 1/4, maka kita peroleh Sn tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan A. Berikutnya, kita akar kuadratkan kedua ruas tersebut, maka kita peroleh Sn tambah 1 lebih dari sama dengan akar A. Dengan demikian, kita telah mencapai tujuan kita dan membuktikan bahwa Sn tambah 1 lebih dari sama dengan akar A. Untuk N lebih dari sama dengan 1 atau Sn lebih dari sama dengan akar A untuk N lebih dari sama dengan 2. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuktikan bahwa barisan Sn ini menurun. Perhatikan bahwa untuk N lebih dari sama dengan 2, kita punya Sn kurang Sn tambah 1 sama dengan Sn kurang setengah dikali Sn tambah A per Sn. Setengah dikali Sn tambah A per Sn ini dari definisi Sn tambah 1 sebelumnya. Kalau kita operasikan apa yang kita punya di sini, setengah itu kalau dikalikan dengan Sn tambah A per Sn itu sama dengan setengah Sn tambah A per 2 Sn. Sehingga yang kita punya adalah Sn dikurang setengah Sn tambah A per 2 Sn. Sn kalau dikurangkan dengan setengah Sn itu tuh sama dengan 1/2 Sn. Sehingga yang kita peroleh adalah 1/2 Sn tambah A per 2 Sn. Karena keduanya sama-sama memuat 1/2, sehingga 1/2-nya bisa kita keluarkan. Seperti yang teman-teman lihat pada slide itu, kita punya setengah dikali Sn kurang A per Sn.
Lalu kalau Sn dikurang A per Sn, itu kita kurangkan dengan terlebih dahulu menyamakan penyebut keduanya dengan Sn, sehingga kita punya Sn kuadrat kurang A per Sn. Hingga Sn kurang Sn tambah 1 sama dengan setengah dikali Sn kuadrat kurang A per Sn. Sebelumnya kita telah membuktikan bahwa Sn kuadrat itu lebih dari sama dengan A, sehingga hasil dari Sn kuadrat kurang A itu pasti non-negatif. Lalu Sn ini juga non-negatif, sehingga Sn kurang Sn tambah 1 itu pasti non-negatif atau lebih dari sama dengan 0. Yang mana berarti bahwa Sn itu lebih dari sama dengan Sn tambah 1 atau Sn tambah 1 itu kurang dari sama dengan Sn untuk semua N lebih dari sama dengan 2. Dengan demikian kita telah membuktikan bahwa barisan Sn ini menurun. Atau kalau teman-teman baca pada buku itu tuh disebutnya ultimately decreasing. Ultimately decreasing itu artinya bahwa pada awalnya itu dia tidak menurun. Dia mulai menurun setelah mencapai suku tertentu. Dan barisan Sn yang kita punya di sini itu menurun sejak N lebih dari sama dengan 2. Sehingga barisan Sn ini bisa kita sebut juga ultimately decreasing. Pada langkah sebelumnya, kita sudah menunjukkan bahwa barisan Sn monoton turun. Sekarang, kita akan menunjukkan bahwa barisan Sn memiliki batas. Karena pada pembuktian sebelumnya sudah dibuktikan bahwa Sn kuadrat lebih dari sama dengan A, maka kita bisa gunakan ini untuk menunjukkan batas bawah untuk barisan Sn. Sehingga kita bisa tuliskan Sn kuadrat lebih dari sama dengan A, maka Sn lebih dari sama dengan akar A. Jadi, batas bawah pada barisan Sn ini adalah akar A, di mana barisan ini menurun tetapi tidak pernah kurang dari akar A. Karena kita sudah membuktikan barisan Sn monoton dan dibatasi, maka menurut teorema konvergensi monoton, jika suatu barisan monoton dan dibatasi, maka barisan tersebut pasti konvergen. Jadi, limitnya ada, dan kita menyatakannya sebagai limit Sn sama dengan S ada. Lebih lanjut, dari teorema 3.2.3, barisan Sn plus 1 sama dengan 1 per 2 dikali Sn ditambah A per Sn, itu kita bisa kenakan limit pada kedua ruasnya, sehingga menjadi limit Sn plus 1 sama dengan limit 1 per 2 dikali Sn ditambah A per Sn. Nah, karena barisan konvergen ke S, maka limit Sn dan limit Sn plus 1 itu sama dengan S. Sehingga limit Sn plus 1 itu sama dengan S, kemudian limit 1 per 2 dikali Sn plus A per Sn itu sama dengan 1 per 2 dikali S ditambah A per S. Kemudian kita operasikan seperti biasa, kita kalikan kedua ruas dengan 2, menjadi 2S sama dengan S ditambah A per S. Kemudian 2S dikurang S sama dengan A per S, kita peroleh S sama dengan A per S, kemudian kita kali silang sehingga kita peroleh S kuadrat sama dengan A. Karena semua Sn lebih dari sama dengan 0, maka S sama dengan akar A. Maka terbukti barisan Sn konvergen ke akar A. Selanjutnya, untuk perhitungan sangat penting mengestimasi bagaimana cepatnya barisan Sn konvergen ke A. Seperti penjelasan sebelumnya, kita memperoleh Sn lebih besar sama dengan akar A untuk N lebih dari sama dengan 2. Dengan menggunakan petak samaan, kita peroleh akar A lebih dari sama dengan A per Sn dan kurang dari sama dengan Sn. Sehingga kita bisa operasikan dan kita bisa tuliskan menjadi Sn dikurang akar A lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan Sn kurang A per Sn, di mana Sn kurang A per Sn itu sama dengan Sn kuadrat dikurang A per Sn untuk setiap N-nya lebih dari sama dengan 2.